Oke guys, jika di video sebelumnya kita hanya belajar akuntansi, di video kali ini kita akan berargumentasi tentang penerapan akuntansi. Harry. Oke guys ya, jadi kembali lagi bersama saya Harry. Nah, jadi saya merupakan salah satu mahasiswa di salah satu perguruan tinggi juga di Bali. Dan pada kesempatan kali ini sih saya bakal ngajak teman-teman semua untuk membahas terkait dengan penerapan akuntansi. Jadi di part sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait dengan bagaimana sih penerapan akuntansi baik di nirlaba maupun di organisasi bisnis. Jadi tentu ada perbedaan. Di part sebelumnya silahkan tonton video sebelumnya guys ya. Nah, jadi di video kali ini, di part kali ini saya ingin mengulas ulang dan dengan tentunya dengan untuk menyesuaikan bagaimana sih sebenarnya penerapan akuntansi itu, bukan sebenarnya, bagaimana sih penerapan akuntansi versi saya di era digital ini seperti itu. Nah, di era digital ini menurut saya pribadi sebenarnya akuntansi itu memang benar-benar sangat diperlukan. Kenapa? Karena mengingat bahwa di era sekarang ya, jadi di zaman sekarang ini akuntansi itu sudah sangat berkembang dan juga selain itu yang menyebabkan adanya akuntansi. Jadi yang menyebabkan adanya akuntansi tentunya adanya entitas bisnis kan seperti itu. Apabila tidak ada entitas bisnis atau tidak ada perusahaan, maka tidak mungkin ada akuntansi. Jadi seperti itu analogi menurut saya pribadi seperti itu. Nah, jadi kenapa sih akuntansi itu memang sangat perlu untuk dipelajari pada zaman sekarang ini? Karena banyaknya perusahaan yang semakin berkembang. Jangan dah kita berbicara dengan perusahaan besar, jangan. Perusahaan besar itu jangan. Jadi kita berbicara ke entitas bisnis yang kecil dulu. Misal entitas kecil misal nih kios dagang pulsa. Kios dagang pulsa, kemudian juga seluler, kemudian juga toko-toko kecil, kemudian juga online shop yang sekarang apabila teman-teman sadar, jadi sekarang itu sudah semakin terus berkembang seperti itu, dan sudah semakin terus berkembang dan juga semakin gampang pengaplikasian dalam hal seperti ini. Kenapa sih all shop itu bisa semakin banyak? Karena menurut saya pribadi platformnya, jadi platform dari all shop itu seperti Shopee, Tokopedia itu sudah berkembang pesat, dan sekarang belanja online itu juga sudah sangat diminati dari masyarakat karena kemudahan tentunya, dan kadang-kadang ada promo-promo yang diberikan oleh platformnya seperti Shopee, seperti Tokopedia-nya yang memberikan promo-promo. Saya di sini bukan promosi. Jadi itu memberikan promo sehingga itu bisa menjadi barang yang awalnya mahal bisa menjadi lebih murah seperti itu, lebih murah dan langsung diantar ke rumah. Itu biasanya, makanya itu sangat berkembang. Dan pelaku bisnis kecil yang ingin membuka all shop itu sebenarnya sekarang sudah gampang banget. Sudah gampang dengan adanya media sosial yang sudah semakin berkembang. Nah, misalnya saja nih, untuk daftar di Shopee saja, untuk membuka toko di Shopee saja kita sudah gampang banget seperti itu. Jadi sudah sangat mudah. Jadi coba kita simak ya bagaimana sih caranya daftar di Shopee. Oke guys, jadi ketika misalnya seseorang ingin berjualan di Shopee, jadi caranya itu sebenarnya udah gampang banget guys ya. Jadi bisa dibilang ini yang pertama yaitu tinggal membuat akun. Yang pertama membuat akun di Shopee, klik daftar, verifikasi nomor handphone, email, itu kan sudah lazim kita lakukan di pendaftaran akun manapun seperti itu. Dan kemudian tinggal melengkapi profil toko lewat seller center, dan selanjutnya lengkapi atribut produk, misalnya sertakan foto produk. Kemudian yang terakhir itu tinggal membuat promosi untuk membantu mendapatkan pesanan pertama. Nah, promosi ini kan kita sudah bisa kali sendiri seperti itu, baik dari sosial media atau baik dari akun sosial media seperti Instagram, Facebook atau lain-lain seperti itu. Dan yang terakhir dapatkan pesanan pertama, kemas produk. Jadi sudah sangat, menurut saya pribadi, daftar di platform seperti Shopee ini contohnya sudah sangat gampang sekali guys. Jadi inilah yang membuat kenapa sih banyak all shop, banyak toko-toko itu zamannya orang-orang itu kebanyakan membuka all shop seperti itu. Jadi mereka bisa berjualan secara online dan fleksibel. Nah, kemudian itu apabila di Shopee. Kemudian sini juga ada cukup 1 menit langsung jualan gratis. Memang ini iklan, tetapi bagi di Lazada itu sudah juga
menjadi penjual itu juga sudah gampang banget. Jadi di sini ada kata-kata cukup 1 menit, kemudian praktis seperti itu. Jadi menurut saya, apalagi di sini sudah ada panduan-panduannya, makanya banyak orang kenapa sih membuka all shop menjadi salah satu bisa dibilang di sini menjadi salah satu cara ya untuk menggais uang di era digital ini seperti itu. Nah, jadi itu guys ya, jadi penerapan akuntansi itu di zaman era digital ini sangat diperlukan seperti itu, dan kita juga dalam memulai bisnis sangat perlu dasar-dasar akuntansi untuk mempermudah nanti alur kita untuk memulai dan mengembangkan bisnis kita seperti itu. Jadi selain dari perusahaan nirlaba juga ada di perusahaan bisnis, dan untuk perusahaan bisnisnya itu kalau misalnya kita ambil contoh yang besar tentunya sudah pasti menerapkan ilmu akuntansi, dan tadi kita sudah contohkan dengan hal-hal kecil seperti itu. Jadi teman-teman, penerapan akuntansi itu sangat penting. Dan ayo, misalnya saya tidak mengharuskan, tetapi di sini yang memang ingin berbisnis, coba kita mulai belajar akuntansi dari dasarnya saja untuk mempermudah dalam mengetahui bagaimana keadaan usaha kita ke depan seperti itu. Oke, jadi mungkin itu bisa informasi dan argumentasi. Jadi itu argumentasi saya. Jadi bagi teman-teman yang memiliki argumentasi lain terkait dengan penerapan akuntansi, atau misalnya dari hal-hal yang tadi saya bicarakan, yang tadi saya diskusikan di sini lewat saya dan seluruh pemirsa YouTube, jadi bisa ditambahkan di kolom komentar ya apabila memiliki pendapat lain atau bisa memiliki argumentasi lain terkait dengan penerapan akuntansi. Dan juga bagi teman-teman yang ahli di bidang akuntansi, jangan sungkan-sungkan berbagi, karena tentunya informasi ini akan sangat berguna bagi orang banyak seperti itu. Nah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Herikli